Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Dolan ID atau diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh ID Surabaya. Dan sekarang kita sudah memasuki series ke-47 pada hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada PDFI yang telah berkenan untuk membersamai acara Dolan pada hari ini, Senin, tanggal 16 Oktober 2023, pukul 15.00 hingga 16.00. Dolan ID ini merupakan suatu kegiatan webinar rutin yang diadakan oleh ID Surabaya, tentunya dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya beserta host dan juga moderator dari ID Cabang Surabaya. Baik, pada seri kali ini, dokter sejawat dan juga profesor sekalian, kita akan membahas mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Dr. Gali Endra Dita Mulya Saputra, spesialis forensik medico legal Fiskua. Beliau merupakan Direktur RS Surya Dharma Husada Jombang dan juga Dr. Nabil Bahaswan, spesialis forensik medico legal SHMH. Beliau merupakan staf pengajar Fakultas Kedokteran Hang Tuah Surabaya. Dan tentunya untuk Dolan series ke-47 ini kita akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu beliau Dr. Pandu, spesialis obstetri ginekologi MKetlin. Oleh karena itu langsung saja kita berikan kepada Dr. Pandu yang akan memimpin sesi series yang ke-47 ini. Kepada Dr. Pandu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak host kita, Dr. Hanifah. Dalam seri ke-47, hari ini kita mendapatkan tamu kehormatan dari PDFI untuk mengisi topik mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Dan ini mungkin pertama kali ya dok, Dr. Nabil, Dr. Galih dari sejauh dari PDFI untuk mengisi Dolan. Seperti apa kira-kira pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum? Saya menyapa Dr. Nabil dan Dr. Galih. Selamat sore, Dr. Nabil. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Dr. Galih. Dr. Galih sepertinya masih belum menyalakan kameranya. Nggak apa-apa, sambil kita menunggu Dr. Galih ya dok. Jadi kami ingatkan bagi para peserta, Dolan ini sudah terekam kehadirannya secara otomatis, jadi tidak perlu untuk absen secara manual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dolan lebih banyak untuk sesi diskusi, sehingga kami sangat harapkan pertanyaan dari para peserta untuk topik ini bisa disampaikan di kolom Q&A ataupun raise hand nanti ya. Dan silakan mungkin Dr. Nabil bisa memberikan pendahuluan pengantar bagaimana mengenai topik ini. Monggo silakan Dr. Nabil. Ya, terima kasih buat ID Surabaya yang telah memfasilitasi PDFI Jawa Timur. Saya terima kasih sekali. Ini adalah program P2KB kami sebetulnya. Ternyata ID juga sudah memfasilitasi. Dan ini saya kebetulan juga menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang Jawa Timur. Juga ingin mengenalkan kepada sejawat-sejawat yang ada di Jawa Timur tentang pentingnya peran kedokteran forensik dan mediko legal buat para sejawat yang berdinas di Vaskes. Tentu dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang terbaru, memfasilitasi tentang adanya sesuatu yang berbeda, yang mana dulunya di awal masih berpikir tentang Yankes, ternyata sekarang sudah mulai memahami tentang apa yang namanya Yandokum yang diistilahkan. Sehingga secara umum subjek hukum manusia itu tentu adalah sesuatu dari sejak lahir dan sejak mati. Kita semua tahu bahwa yang namanya kelahiran, kemudian kematian itu adalah bagian dari proses alamiah kehidupan umat manusia di dunia ini. Apakah atau mungkin terlambat selama ini pemerintah kita sedang berfokus atau sudah berfokus ya masih yang lampau, yaitu tentang kesehatan aja. Jadi masih berpikir tentang kesehatan. Nah, sejak 2022 Permenkes nomor 38 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum muncul. Nah, itu merupakan anugerah bagi kita di Perhimpunan Dokter Forensik
tentunya bukan hanya buat perhimpunan forensik saja, tapi buat sejawat selain forensik, terutama dokter umum, sehingga mereka semua dalam bekerja akan tahu bagaimana cara merujuk, bagaimana prosesnya untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, sayangnya Undang-Undang Kesehatan terbaru muncul. Pertanyaannya, apakah Permenkes ini akan tidak diakui atau dicabut, sehingga kita di perhimpunan berharap bahwa di PP nanti setidaknya Permenkes ini bisa menjadi atau diadopsi menjadi PP. Sebelumnya kalau bisa diizinkan saya akan share screen dulu ya, cuma sedikit aja. Silakan, Dok. Oke, ya, kita langsung aja ya. Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Dok. Oke. Nah, bahwa pelayanan kedokteran yang seperti saya katakan tadi, bahwa pemerintah selalu berpikir tentang kesehatan, jadi orang yang hidup. Sehingga sekarang sudah bisa menjadi pelayanan kesehatan atau Yankes yang selama ini kita dengar, dan sekarang ada yang namanya Yandokum, yaitu pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Siapakah yang mempunyai kompetensi tertinggi untuk Yandokum? Yaitu dokter spesialis forensik mediko-legal. Sedangkan Yankes, dokter, dan spesialis yang lain. Nah, rangkaian daripada Yankes itu tentu objeknya adalah pasien, tentu adalah penyakit yang ditangani dengan adanya undang-undang baru yang kesehatan tadi. Dari serangkaian Yankes ini, kita merujuk yang namanya sehat. Jadi dari mulai promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dikatakan upaya kesehatan itu telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam suatu koridor peraturan perundang-undangan. Nah ini yang terbaru, yaitu Yandokum. Sayangnya istilahnya kok pasien. Jadi saya kepinginnya dikatakan korban. Nah, korban berbeda dengan pasien. Korban ini adalah seseorang yang dalam keadaan sehat, normal, tetapi orang tersebut menjadi luka, menjadi sakit karena perbuatan orang lain. Nah, itu bisa sengaja atau tidak sengaja. Terbanyak yaitu karena tindak pidana. Jadi bisa dikatakan apa yang berhubungan dengan Yandokum itu adalah sesuatu yang tidak wajar, bisa kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri. Nah, semuanya ini berujung bahwa keadilan yang dituju. Jadi dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ini yang memfasilitasi tentang pelayanan dokter untuk kepentingan hukum, kita sudah bersyukur bahwa di negara ini keadilan itu sudah sedikit banyak sudah diatur dalam suatu undang-undang kesehatan secara holistik. Walaupun Permenkes itu tadi apakah dicabut dengan adanya Omnibus Undang Kesehatan, tetapi sudah ada cakupan dari pemahaman tentang Yandokum. Jadi supaya sejawat-sejawat sekalian memahami bahwa apa sih kok Yandokum itu. Jadi didefinisikan di Permenkes itu pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang selanjutnya disebut Yandokum adalah pemeriksaan terhadap tubuh atau benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam proses hukum atau untuk kepentingan yang dapat diduga berpotensi menjadi masalah hukum. Nah, jadi buat Bapak Ibu, sejawat sekalian yang berdinas di Vaskes, kita bukannya selalu berpikiran negatif. Jika ada pasien yang datang di UGD, ini terutama yang di UGD ya, kita harus curiga dulu. Kenapa dia sampai luka? Apakah dia itu karena
jatuh sendiri atau karena perbuatan orang lain. Sehingga dengan adanya undang-undang yang baru ini yang memfasilitasi tentang pelayanan kedokteran dan hukum, kedokteran untuk kepentingan hukum ini bisa membuat kita semua para dokter yang berdinas di Vaskes menjadi lebih mudah untuk mengarahkan atau merujuk. Nah, ini yang terjadi aturannya, tetapi di Undang-Undang Kesehatan bunyinya cuma setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi istilah hukumnya itu kita pakai di Permenkes, tapi mudah-mudahan tetap bisa menjadi istilah kayak Vaskes yang ada di Undang-Undang Kesehatan di ketentuan umum pasal 1 ya di Undang-Undang Kesehatan yang baru. Di Permenkes ini juga kita lihat bahwa ditulis juga. Kalau Permenkes kemarin itu benar-benar sempurna sekali ya menurut saya. Cuman ada item pasien kenapa tidak diganti korban. Ya, ada mulai bagaimana kita bekerja sebagai seorang forensik. Kemudian ada hal yang baru, yang dua-duanya juga ternyata sama. Jadi untuk mengetahui sebab atau kematian itu dulunya mungkin hanya sebatas otopsi bedah jenazah aja. Tetapi ada hal yang baru sekarang yaitu tentang CT scan atau yang dikatakan dalam hukum itu namanya otopsi virtual. Jadi otopsi virtual itu apa? Jadi kalau di sini dikatakan pemeriksaan dengan menggunakan teknik pencitraan. Mungkin kalau orang radiologi bisa memahami bahwa ini adalah memakai sinar khusus atau memakai apalah itu ya ranah daripada kedokteran radiologi. Jadi jika nanti pasien menolak karena mungkin meninggal mendadak tapi polisi atau penyidik lingkungan mencurigai ada hal-hal yang tak terduga, kita bisa melaksanakan yang namanya otopsi virtual, yaitu atau menggunakan CT scan atau menggunakan metode pencitraan yang lain. Itu yang terbaru. Jadi itu juga sesuatu kemajuan yang berarti di dalam dunia kedokteran forensik ya. Saya rasa cukup bagi saya, Dr. Pandu. Ya, terima kasih Dr. Silakan Nabil dengan pencerahannya. Jadi topik hari ini sangat terkait ya dok ya dengan Permenkes yang relatif baru tahun 2022 dan Undang-Undang Kesehatan yang baru tahun 2023. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi karena ini sudah ada Dr. Gali. Saya menyapa Dr. Gali. Selamat sore Dr. Gali. Selamat Gali. sore, Dok. Ya, Mohon Dr. izin Gali. suara. Iya dok, terdengar dok suaranya. Siap. Iya, silakan Dr. Gali. Mungkin kalau ada pengantar dari Dr. Gali untuk topik hari ini, apakah ada pengantar dok? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati senior saya, Dr. Nabil Bangsuan, spesialis forensik. SHMK, yang kami hormati moderator, segenap rekan-rekan panitia dan sejawat semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan topik tentang fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi tadi Dr. Nabil sudah menyampaikan tentang esensi dari pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Kalau saya menyampaikan tentang fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi ketentuan fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ini adalah bagian dari satu ketentuan yang diatur pada dua regulasi. Yang pertama itu adalah regulasi yang lama. Regulasi yang lama itu sebenarnya terlihat baru, yaitu Permenkes nomor 38 tahun 2022. Ini adalah regulasi yang lama. Sebelumnya ini sebenarnya Permenkes ini kan mestinya dia merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Sedangkan regulasi yang baru hari ini itu adalah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Nah, berkaitan dengan fasilitas, yang pertama itu adalah berkaitan dengan eksistensi dari fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi tanggung jawab pendirian Fasyandokum itu sebenarnya terletak pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
itu tersebut di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu memang diwajibkan oleh aturan untuk membuat fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Nah, swasta diberikan kesempatan, tapi frasanya itu bukan kewajiban, tapi frasanya itu dapat. Jadi swasta dapat menyelenggarakan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Hanya saja frasanya kan bukan wajib, wajibnya itu ada di pemerintah. Kemudian jenis fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ini, yang pertama itu adalah dia merupakan bagian dari rumah sakit. Jadi yang kalau kita kenal itu adalah instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal. Jadi dia merupakan bagian dari rumah sakit. Yang kedua itu adalah dia merupakan vaskes yang berdiri sendiri. Itu ketentuannya itu bisa kita temukan di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016. Tapi yang paling banyak itu sampai sekarang itu adalah pasien hukum itu merupakan bagian dari rumah sakit. Nah, tetapi walaupun pasien hukum itu memang yang wajib itu membuat pemerintah dan swasta itu adalah dapat dan rumah sakit, tetapi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, ya mulai dari FKTP kemudian FKRTL itu wajib memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan adanya itu dugaan tindak pidana. Jadi ada kewajiban untuk kemudian melaporkan kepada kepolisian. Ketentuan ini ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 pasal 30. Nah, kalau kita melihat tentang fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, itu kan regulasi yang lama yang kita kenal hari ini saat kita rumah sakit melakukan akreditasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan akreditasi tahun 2022, regulasi untuk fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum itu regulasinya itu bertingkat. Yang pertama itu adalah regulasi yang paling besar itu adalah instalasi forensik dan mediko-legal. Kemudian di bawahnya adalah ruang pemulasaran jenazah. Yang ketiga itu adalah ruang transit jenazah. Jadi pada pasien hukum itu fasilitasnya itu berupa instalasi forensik mediko-legal. Nah, ini regulasinya itu berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi itu regulasi yang dasar. Kemudian pada regulasi yang baru di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, ini kan undang-undang ini kan untuk mencabut dan membuat tidak berlaku Undang-Undang Rumah Sakit. Jadi sekarang regulasi perumah sakitan bukan lagi Undang-Undang Rumah Sakit, tetapi langsung regulasi perumah sakitan itu ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Cuman di sini salah satu problemnya itu adalah ketika di RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai undang-undang ini, ternyata salah satu bunyi di dalam RPP-nya itu adalah pasalnya itu di pasal 1165 itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 itu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi konstruksi dari fasilitas pelayanan kesehatan itu berubah drastis seperti itu. Jadi berubahnya itu banyak lewat peraturan-peraturan yang baru. Sehingga kalau kita lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 itu rumah sakit itu wajibnya itu membuat ruang transit jenazah. Tidak wajib rumah sakit itu membuat pemulasaran jenazah dan apalagi instalasi forensik dan mediko-legal. Tetapi di aturan yang baru nanti Nomor 40 Tahun 2022. Nah, Permenkes 40 Tahun 2022 ini adalah merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 dan Undang-Undang Rumah Sakit. Nah, jadi
regulasi ini, Permenkes ini yang mengatur fasilitas. Jadi bukan hanya fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, tapi seluruh fasilitas di rumah sakit. Jadi kalau ruang transit jenazah itu hanya ruang tunggu saja. Beda dengan ruang pemulasaran jenazah. Ruangan pemulasaran jenazah itu ada ruang administrasi, itu sifatnya tidak wajib. Ruang tunggu jenazah itu sifatnya wajib. Ruang duka itu sifatnya tidak wajib atau plus minus. Kemudian gudang perlengkapan ruang duka ini plus minus. Memandikan dan membersihkan jenazah ini wajib, tapi ruang pengkafanan, ruang pendinginan, ruang ganti ini bisa diintegrasikan menjadi satu. Jadi mungkin satu ruangan memandikan dan membersihkan jenazah itu bisa melingkupi semuanya. Tetapi di dalam ketentuannya yang wajib itu adalah memandikan dan membersihkan jenazah. Nah, agak berbeda kalau instalasi pemulasaran jenazah ini bertemu dengan dokter spesialis forensik. Nah, di sana kemudian berubah menjadi instalasi forensik dan mediko-legal. Jadi instalasi forensik mediko-legal itu adalah ruang pemulasaran jenazah ditambah dengan ruang otopsi, kemudian laboratorium forensik. Setelah itu nanti ada ruang penyimpanan spesimen, ruang ganti, ruang penyimpanan barang bukti, dan lain sebagainya. Jadi ruang pemulasaran jenazah di satu rumah sakit itu ketika ada dokter forensik itu perlu kemudian ruangan itu kapasitasnya itu dinaikkan menjadi instalasi forensik dan mediko-legal. Nah, berkaitan dengan kaidah umum dalam pengaturan instalasi forensik dan mediko-legal ini, kaidah umumnya juga ada di dalam Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2022. Yang pertama itu kamar jenazah itu minimal memiliki fasilitas ruang tunggu. Ruang tunggu itu yang bisa difungsikan untuk peribadatan dan ruang pemandian atau pemulasaran jenazah kan gitu. Tetapi memang disarankan itu ruang tunggu karena memang fungsinya ruang tunggu walaupun celah aturannya itu memberikan kesempatan untuk difungsikan untuk yang lain, tetapi sebaiknya kemudian ruang peribadatan itu dipisahkan. Kemudian letak kamar jenazah dan ruang pemeriksaan forensik ini diharapkan memiliki akses langsung, misalkan kepada instalasi gawat darurat, kebidanan, ruang rawat inap, ruang operasi, dan perawatan intensif. Sehingga nanti alurnya ketika ada jenazah itu tidak terlalu panjang, terutama apabila itu adalah jenazah infeksius. Manakala alurnya terlalu panjang itu nanti akan menyebabkan kontaminasi pada alur yang panjang dari transport jenazah di dalam rumah sakit. Kemudian ruang pemeriksaan forensik dan pemulasaran jenazah ini bisa dalam bentuk bisa dalam satu atap begitu. Jadi rumah sakit itu tinggal kemudian menambah beberapa luasan ruangan agar kemudian kompatibel dengan forensik medical legal. Kemudian standar ruangannya lantai dan dinding itu kedap air, tidak berpori dan tidak korosif gitu. Nah, apabila nanti ada infeksi seperti pandemi COVID pada tahun yang lalu, proses untuk pemulasaran jenazah itu tidak dilakukan di instalasi pemulasaran jenazah, tapi prosesnya itu dilakukan di ruang perawatan bila kemudian ada infeksi. Tetapi kalau ini kan kaidahnya itu bila ada infeksi pandemi seperti COVID-19. Kemudian ada kebutuhan yang lain itu adalah ambulan, kemudian lahan parkir rumah sakit untuk pengunjung. Jadi kalau misalkan kita membuat sirkulasi rumah sakit itu, ya sirkulasi rumah sakit, ada sirkulasi di dalam dan sirkulasi di luar rumah sakit, maka sirkulasi di luar rumah sakit itu diharapkan itu memang ada akses dari pengunjung masuk ke dalam rumah sakit yang memang tujuannya untuk pemulasaran jenazah. Jadi akses jenazah itu disarankan untuk tidak sama dengan akses pasien-pasien lain. Jadi dia itu adalah akses tersendiri. Jadi itu adalah gambaran mengenai instalasi atau fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi demikian untuk pengantar diskusi, Dr. Pandu. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Galih. Mungkin sebagai pembuka saya boleh menanyakan dulu ke Dr. Nabil ya. Saya moderator juga ada pertanyaan, boleh ya Dok?
Dr. Nabil tadi menyampaikan mengenai autopsi virtual bisa dijadikan salah satu opsi dalam penegakan Yandokum ini ya dok ya. Nah, apakah ada contoh-contoh kasus yang lebih prefer untuk dilakukan otopsi virtual tadi dok ya, menggunakan imaging seperti CT scan itu seperti kasus-kasus seperti apa ya dok ya? Dr. Nabil, apakah semua bisa kita utamakan otopsi virtual dulu, baru kita lakukan pemeriksaan dalam, periksa dalam atau otopsi konvensional itu bagaimana dok? Ya, terima kasih. Sebetulnya yang namanya pemeriksaan tambahan kalau dalam kedokteran forensik itu ada yang klausul yang namanya tambahan. Jadi tambahan itu macam-macam, tapi sekarang sudah menjadi suatu bagian sebab cara kematian. Jadi sebenarnya menggunakan saya ngomongnya CT scan ya sekarang yang lebih portable mungkin itu ya. Itu kasus-kasus contoh misalnya DOA. DOA yang kadang-kadang orang serangan jantung. Iya kan? Pada waktu terjadi serangan jantung banyak orang yang melihat sebagai saksi. Tetapi mungkin keluarganya di tempat lain sehingga mencurigai apa iya sih kalau kita memeriksa secara pemeriksaan luar ini gejalanya mendekati jantung misalnya perdarahan otak, maka karena ada kecurigaan dari keluarga tetap menginginkan sebab kematiannya itu apa, tetapi pihak keluarga tidak mau diotopsi. Nah, penyidik sebagai penegak hukum berpikir pada waktu di TKP banyak saksi-saksinya, korban tadi itu habis duduk-duduk tidak melakukan apa-apa, makan minum semuanya dengan baik-baik, ternyata dia kena serangan jantung, tapi tetap tidak percaya misalnya keluarganya. Nah, mungkin itu cara yang bisa dipakai untuk mengetahui sebab kematiannya. Misalnya dengan CT scan itu bisa tahu, oh ada perdarahan dalam otak. Tapi memang kalau mau pasti ya kita harus membuka. Tentu CT scan kita juga harus kita pikirkan slice-nya. Entah ke depan slice-nya semakin tinggi, semakin 128 slice, mungkin yang lain lebih tinggi lagi. Seperti kita lihat foto, nah mungkin bisa lebih jelas seperti itu. Nah, di Australia atau sekarang mungkin di kalau di Indonesia saya masih belum tahu pastinya apakah saya masih belum mau dikasih di Bayangkara mungkin di Polda Jakarta mungkin ya sudah membuat suatu protap bahwa yang namanya sebelum melaksanakan otopsi harus melaksanakan CT scan dulu. Kenapa? CT scan dulu, CT scan itu sangat baik sekali bagi kita sebagai dokter forensik untuk melaksanakan otopsi, yaitu sebagai panduan. Jadi misalnya kalau ada emboli, tidak sampai kita kelolosan. Jadi benar-benar kita bisa dipandu sebelum kita melaksanakan otopsi. Seperti itu, Dokter Pandu. Baik dok, jadi tadi Dokter Nabil mengatakan itu CT scan-nya CT scan portable begitu dok. Artinya instalasi forensik itu punya alat sendiri, bukan pakai alatnya radiologi misalnya gitu. Atau bagaimana dok? Ya, ini tadi tergantung PP-nya. Memang masalahnya gini, kalau misalnya orang mati, nah apakah kan tidak steril? Apakah nanti ke depan Betul. CT scan itu diletakkan di bagian forensik, diinstalasi, pakai yang size-nya rendah, ya kita lihat nanti Ya. PP-nya bagaimana dan pelaksanaannya. Makanya dokter kalian mengatakan kalau Termasuk ada fasilitas. termasuk yang membaca nanti radiologi atau forensik dok yang membaca nanti. Karena kan itu kayaknya apa ya, nggak tahu saya ilmu tersendiri itu membaca imaging pada orang yang sudah meninggal begitu dok ya. Nggak tahu saya. Apakah yang membaca radiologi atau forensik dok? Betulnya kalau yang saya tahu ya, tetap apa yang kita lakukan kan kita cuman mengumpulkan barang bukti, kita mengirimkan kepada ahlinya masing-masing. Kita Ya. mengirimkan ke bagian patologi anatomi, tapi kita mengkolekting daripada sampel-sampel itu, ya tentu yang Oh, membaca baik. orang radiologi. Ya, ya. Baik, dok. Jadi tetap ada data dari patologi anatomi, data dari radiologi mungkin ya dok ya nanti disimpulkan oleh spesialis forensik. Di instalasi forensik atau di
radiologi. Nah, masalahnya ini kan jenazah. Ini suatu Iya. tantangan nanti ke depan bagaimana? Apakah nanti pendapat dokter Iya. terkait fasilitasnya nanti bagaimana? Nunggu PP-nya dan ini masih terus Oh, ya, ada. PP-nya masih belum ya, Dok, ya? PP tadi, Dok, ya. Baik, jadi pada setting ideal, maka otopsi virtual itu akan selalu dikerjakan sebelum dilakukan periksa dalam atau otopsi dengan persetujuan keluarga, begitu ya, Dokter Nabil ya, pada setting yang ideal. Ini ini yang menjadi dilema bagi kita dokter forensik. Adanya kata persetujuan keluarga. Ini tadi saya baca di Q&A itu ada pertanyaan bahwa bagaimana berhubungan Iya. dengan itu. Coba saya jelaskan dulu satu-satu bahwa bedah mayat klinis itu, sejawat sekalian tahu, itu kalau di awalnya itu orangnya wajar. Jadi orang meninggal itu ada dua ya caranya itu, cara wajar dan tidak wajar. Kalau wajar segala macam penyakit, kalau tidak wajar kecelakaan, bunuh diri dan pembunuhan. Nah, kita tahu bahwa di dahulu ya di peraturannya itu ada yang bedah mayat anatomis, klinis dan forensik. Kalau anatomi ya kita semua para mahasiswa kedokteran melaksanakan itu. Siapakah yang menjalankan? Yaitu dokter anatomi, spesialis anatomi. Nah, kalau klinis di aturan yang lama itu yang menjalankan adalah patologi anatomi. Nah, Hmm. apa yang dilakukan yaitu melaksanakan otopsi pada kasus-kasus, misal saya kasih contoh kasus COVID kemarin. Bisa dibayangkan kalau kasus COVID kemarin mungkin dilakukan otopsi, setidaknya bisa membantu bahwa pengobatan para ahli-ahli paru dan sebagainya itu bisa dirubah secepat mungkin. Ternyata kondisinya seperti ini kok. Nah, jadi otopsi itu setidaknya membuat para dokter-dokter klinis itu menjadi sadar bahwa sebenarnya hasil yang kita obati ternyata berhasil menjadi seperti ini. Kan kayak kemarin COVID kan ternyata ada clotting-clotting kan nggak tahu kalau nggak kita buka di otopsi. CT scan pun kadang-kadang masih kabur. Nah itulah difasilitasi. Kenapa ada istilah yang dikatakan tadi di Permenkesnya itu harus pakai izin keluarga misalnya. Memang kalau untuk bedah mayat forensik di aturannya KUHP memang tidak perlu pakai izin dari keluarga karena untuk kepentingan peradilan. Tapi kalau misalnya bedah mayat klinis ya dikatakan di sini kalau memang pemerintah menginginkan untuk kepentingan umat manusia yang lebih banyak, maka tanpa harus melaksanakan izin keluarga. Nah, kemudian kalau tidak salah kasus yang terbaru ini, apakah untuk melaksanakan otopsi forensik harus izin keluarga? Itu ya kita lihat PP-nya nanti bagaimana. Seperti itu, Dokter Pandu. Jadi belum ada peraturan PP-nya yang mengatur ya, Dok, ya, dengan izin keluarga atau tidak. Kalau yang lama masih perlu izin keluarga yang bedah mayat forensik. Kalau Kalau yang tidak forensik tidak perlu. yang tidak Forensik oh tidak perlu. forensik tidak perlu. Yang perlu yang klinis tadi ya, Dok, ya. Aduh, tapi sekarang yang di Permenkes yang ini tanpa ya, tanpa. Tapi Nah, demi itu untuk nanti kemaslahatan masyarakat. baik, nanti saya sambung ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya masih ada keterikatannya. Saya coba ke Dokter Galih ya, Dok. Dokter Galih tadi dari paparan Dokter Galih itu Yandokum itu wajib ya, Dok, ya. Pemerintah mewajibkan untuk tiap provinsi minimal ada satu yang menyelenggarakan Hmm, Fasyandokum yang apa namanya terintegrasi dengan rumah sakit. iya, Kemudian eh, di situ juga tertulis bahwa kalau misalnya ada dua Fasyandokum atau lebih di satu provinsi, maka harus berbeda kabupaten atau kota. Betul ya, Dok? iya, betul, betul, Ya, kalau betul. misalnya kota Jadi, sebesar Jakarta, begitu, Dok, atau Surabaya itu bagaimana ya, Dok? Kalau misalnya mungkin rumah sakit Bayangkara punya, Sutomo punya, itu gimana, Dokter Gali? oh Karena iya. Jadi yang ya, pertama itu kan ini tuh, untuk eh, Fasyan Dokum itu kan kenapa kok kemudian ada ketentuan di peraturan menteri itu bila kemudian satu provinsi itu ada dua Fasyan Dokum
itu kemudian setidaknya itu berada di 2 kabupaten kota yang berbeda kan gitu. Itu kan pertimbangan sebenarnya pertimbangan aksesabilitas kan gitu. Jadi kemudahan untuk mengakses fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum kan. Nah, apabila itu berkaitan dengan akses sebenarnya, kalau kemudian itu kita lihat di Jakarta kan begitu. Di Jakarta itu maka Pasien.com itu bisa itu kan ada kan di Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan seterusnya kan. Iya, Nah, itu iya. sebenarnya kalau pertimbangan akses begitu kan otomatis itu regulasi itu kan yang membuat pemerintah. Jadi kalau misalkan pertimbangan akses pemerintah itu kemudian memberikan diskresi begitu, itu dimungkinkan gitu, dimungkinkan misalkan di Jakarta. Misalkan sebut aja di Surabaya. Surabaya yang bisa untuk fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum kan ada RSUD Dr. Sutomo kan begitu. Kemudian yang kedua itu ada Bayangkara, kemudian ada RSUD yang lainnya. Nah, keputusan untuk kemudian membuat Pasien.com itu menjadi tersebar itu tidak hanya butuh dari peraturan menteri saja, tetapi ada regulasi lain, yaitu regulasi bahwasanya Pasien.com itu ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Nah, sampai sekarang ketetapan tentang Pasien.com itu belum ada. Misalkan kita sebut saja satu rumah sakit begitu. Kalau dia disebut Pasien.com kan mestinya ada surat penunjukan dari pemerintah begitu. Nah, surat penunjukan itu belum ada. Begitu. Sehingga kan regulasi untuk kemudian memisahkan Pasien.com dari satu kabupaten menjadi 2 kabupaten dan seterusnya itu baru bisa dilaksanakan itu apabila ada surat penetapan. Nah, sampai dengan sekarang itu Pasien.com yang ada itu masih belum ada surat penetapan. Yang disebut Pasien.com sampai sekarang itu dari dulu sampai sekarang itu kan ada sarana prasarananya, kemudian ada dokter spesialis forensiknya kan begitu. Nah, itu kaidah seperti itu. Jadi masih belum diformalkan menjadi keputusan pemerintah kan. Nah, itu problem sekarang kan. Ya. Jadi seharusnya syaratnya untuk menjadi suatu rumah sakit menjadi suatu Pasien.com itu ada spesialis Ada forensik SK-nya. medical SK dan Jadi ada spesialis forensiknya dok ya. iya Aduh. ada spesialis forensiknya. Karena dia nanti yang akan melakukan kegiatan tadi disampaikan Dr. Nabil itu adalah mencari sebab kematian kan gitu. Mekanisme kematian kan gitu dan lain sebagainya. Itu kan dalam dalam kompetensinya itu di Permenkes 66 sama 76 tahun 2020 itu kan terletak kepada dokter forensik begitu. Jadi regulasi ini masih belum sempurna itu karena memang SK penetapannya itu masih belum keluar sampai dengan sekarang. Penetapan Pasien.com. Baik dok, terkait itu juga dok, kayak saya kan pernah menjadi dokter umum, misalnya bekerja di suatu kabupaten ya dok ya di luar Jawa. Kalau setahu saya dulu ya dok ya, itu misalnya ada apa namanya penganiayaan atau apa kita tuh masih boleh melakukan yang namanya visum, periksa luar, atau bahkan kadang-kadang kalau ada kematian seorang dokter umum itu bisa membuat persangkaan penyebab kematian gitu dok. Nah, apakah dengan perkembangan sekarang ini kita harus merujuk ke misalnya rumah sakit Pasien.com yang ada spesialis forensik medico legalnya sehingga beliau spesialisnya itu yang menentukan penyebab kematiannya kemudian melakukan visum begitu dok. Artinya dokter umum sudah tidak bisa lagi misalnya di level puskesmas melakukan pemeriksaan luar atau di rumah sakit kabupaten. Bagaimana dokter Galuh? Iya. Jadi untuk regulasi Pasien.com itu kan baru keluar tahun 2022. Itu Permenkes nomor 38 ya. Harusnya memang hal ini kan sudah dikeluarkan sejak tahun 2009 karena memang Pasien.com itu adalah regulasi turunan dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 kan gitu. Nah, sekarang ya. Jadi sekarang itu kalau yang disampaikan dokter tadi itu kan sebenarnya sistem rujukan.
kita bicara sistem rujukan yang hukum, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, di sana itu ada fasilitasnya. Nah, sampai sekarang sistem rujukannya itu belum ada. Sistem rujukannya belum ada. Jadi bila kemudian ada sistem rujukan, itu maka ada proses rujukan kan gitu. Misalkan dari kabupaten kota yang di sana tidak ada pasien hukumnya, tidak ada forensiknya, maka dirujukkan gitu ke fasilitas yang hukum yang ada forensiknya. Nah, itu sistem rujukan. Nah, regulasi sistem rujukan sampai sekarang itu belum ada. Namun kalau secara prinsip mungkin Dr. Nabil yang menyampaikan nanti di KUHP 133 itu di penjelasan itu kan itu ada tentang saksi dan saksi ahli. Mungkin Dr. Nabil mungkin. Ini lebih ke Dr. Nabil kalau tentang saksi dan saksi ahli yang kemudian itu memberikan semacam kewenangan ya untuk dokter umum sampai batas mana, dokter spesialis forensik sampai batas mana. Monggo mungkin senior kami Dr. Nabil. Mungkin ada Ya, saya tambahan dari Dr. Nabil. mungkin buat sejawat yang lainnya. Tetap Ya, kita betul. tidak masuk ya kalau misalnya ada kekerasan atau mungkin kekerasan seksual misalnya sampai di daerah tidak ada dokter objinnya misalnya, tapi dokter umum di sana sudah cukup. Kalau misalnya tidak ada dokter objinnya untuk dirujuk terlalu jauh, mungkin kan negara kita kan kepulauan ya, multi island. Kalau terlalu fokus pada sistem rujukan harus spesialis forensik semuanya, nanti kasihan nanti, tidak akan selesai nanti. Jadi tetap yang namanya kompetensi tertinggi ya spesialis kedokteran forensik dan mediko-legal. Ya. Kemudian kalau misalnya saya juga baca di kolom komentar tadi dikatakan bagaimana kasus perkosaan, apakah keputusan ditentukan oleh bagian forensik mediko-legal atau dari pihak obstetrik ginekologi. Kembali lagi, kalau misalnya di dalam itu ada kasus kekerasan seksual, tentu kompetensi tertingginya itu kan seorang obstetrik ginekologi. Ya tidak masalah, dia membuat surat visumnya. Kita kembali lagi pada pasal 133 ayat 1 bahwa yang namanya seorang dokter itu ya ada dokter kehakiman atau forensik dan dokter atau ahli lainnya. Jadi di dalam KUHP pasal 133 ayat 1 itu semuanya tercover. Pasti ada yang bertanya ahli lainnya itu apa ya? Misalnya kalau ada kebakaran gedung mungkin ada ahli engineering dan lain sebagainya. Tapi di sini fokus dokter dan dokter forensik itu sebetulnya sudah diakui di dalam KUHP ya, Lex Generalis ini. Jadi para sejawat kalau di kepulauan kecil-kecil ngapain harus dikirim ke forensik, ya ditangani aja. Makanya Ya, semua dokter yang menjadi calon dokter pasti dididik atau stase di ilmu kedokteran forensik mediko-legal. Bekal itu dipakai. Tapi kalau misalnya kasus pembunuhan yang dokter di kepulauan itu tidak sanggup, mereka bisa merujuk telepon kepada penyidik. Mungkin penyidiknya mendatangkan seorang ahli forensik naik helikopter ke sana atau membawa jenazah, itu kan sudah benar. Jadi tidak usah ketakutan dan tidak ada upaya bahwa oh ini semua kasus harus melalui forensik. Tidak, kita menjadi kompetensi tertinggi. Tapi kalau di bawah para dokter atau dokter ahli lainnya di Vaskes itu mengalami kesulitan, ya kita siap melaksanakannya. Kemudian ini saya juga lanjut ya Dokter Pandu, ini ada masalah apakah autopsi virtual itu diterapkan pada kasus kopi sianida. Sebentar dulu, dapat diterapkan. Jadi gini, autopsi virtual itu yang CT scan itu tentu misalnya kalau patah tulang atau perdarahan otak. Jadi fokus pada hal-hal yang memang bisa dilihat oleh teknik pencitraan tersebut. Tapi kalau misalnya cairan ya tidak mungkin, kita mesti harus mengambil. Jadi lebih enak ya kita buka di bedah jenazah, paling enak untuk mengambil cairannya untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi. Seperti itu. Ini Baik, sekalian ya, Dokter. masih terkait Kemudian kasusnya ini dok, sianida ini dok, karena kasusnya lagi hangat-hangatnya. Kalau nggak salah ya dok, ya saya baca runtutan kasusnya itu sempat ada penolakan dari pihak keluarga, dalam hal ini ayah kandungnya korban Mirna ya, untuk melakukan otopsi.
sehingga tidak dilakukan otopsi begitu, Dok. Itu bagaimana, Dok? Nah, tadi terkait keterangannya Dokter Nabil ini kan untuk kepentingan hukum, seharusnya tidak perlu persetujuan keluarga. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan anonimus attendi dan Dokter Willy Tasman ini bagaimana, Dok? Apakah dalam kasusnya kopi sianida ini bagaimana ya, Dok? Apakah gimana? Saya nggak tahu. Secara hukum ini bagaimana? Seharusnya kan tidak perlu persetujuan keluarga artinya, Dok ya. Kan Jadi untuk gini, kepentingan kita hukum cari. eh, saya cuma menginformasikan bahwa kita tidak bisa mengomentari kasus yang sudah inkrah. Ini buat Oh, baik. edukasi buat kalian bahwa itu kan film dokumenter dari Netflix lah. Kita seolah-olah menjadi Ya, wah, itu sudah diputuskan, hakimnya sudah memutuskan siapa pelakunya, para dokternya, ahli-ahli semua sudah datangkan. Jadi itu case close. ya. Jadi tinggal dibaca aja putusannya. Oke. Seperti itu. Jadi kita Ya, jangan gitu ya, Dok. terbuat andai-andai. Itu semua sudah melalui tahapan proses dan misalnya ada kekurangan kelebihannya sudah Ya, ditangani. Tinggal mungkin anak-anak muda kayak mahasiswa saya, murid-murid saya itu juga yang baru-baru oke baca lagi kronologisnya. Karena nanti yang jadi masalah di era sekarang ini ya seorang vlogger mengomentari hasil daripada film. Bisa dibayangkan padahal itu bukan nyata, cuman mengadop dari pendapat-pendapat. Jadi ternyata ya, ya. kita ini kalah sama penulis film Good Script. Ternyata mereka bisa membuat heboh satu Indonesia. Nah, Iya, kita harus jadi apresiasi tren mereka. global ya, Dok. Tapi saya pengen menegaskan lagi pernyataan Dokter Nabil bahwa dalam kasus bedah mayat forensik untuk kepentingan hukum tidak perlu persetujuan keluarga. Betul ya, Dok? Iya, nggak perlu. Kalau yang pasal 134 KUHP ya, yang baru ini Ya, yang siap. masih tanda PP-nya gimana, itu juga kaget. Saya cuma menganalisis Ya, ya, begini. Mungkin minta izin kan begini. Kadang-kadang itu keluarga itu merasa aku kalau keluargaku diotopsi di rumah sakit milik instansi TNI Polri, aku enggak yakin ya, apakah benar-benar imparsial, apakah independen dokternya. Nah, mungkin itu menjadi solusi gimana mau dipilih kemana di rumah sakit pemerintah yang independen, imparsial, atau ke rumah sakit yang sesuai dengan penyidik yang membawa. Itu kan haknya penyidik. Jadi penyidik itu mau membawa kemana itu haknya penyidik. Misal kejadian TKP-nya dekatnya RSUD. Kalau penyidiknya mau membawa ke rumah sakit Bayangkara di KUHP itu ya haknya penyidik. Tapi ada juga penyidik yang berpikir, ngapain saya jauh-jauh ke rumah sakit Bayangkara? Di sebelah kan sudah ada RSUD, ada dokter forensiknya. Capek-capek saya ke sana. Itulah yang namanya penyidik mempunyai kewenangan mutlak. Jadi semuanya sama. Makanya yang Dokter Gali tadi katakan bahwa akan diatur. Jadi tiap kabupaten kota itu ada satu vaskes, fasyandokum yang bisa dibuat rujukan. Seperti itu, Dokter Pandu. baik, baik. Mungkin saya ke Dokter Gali lagi juga. Eh, Tadi pernyataan Dokter Nabil bahwa dan Dokter Gali, kita sebagai dokter umum atau dokter objin itu masih boleh ya, Dok ya, artinya misalnya melakukan pemeriksaan kasus perkosaan kalau seandainya di daerahnya tidak ada dokter forensik, atau misalnya ada kasus penganiayaan tapi ada suatu waktu di mana kita tuh ragu-ragu, kan boleh melakukan rujukan tadi ya, Dok ya. Nah, yang melakukan rujukan itu apakah kita sesama medis dari dokter umum atau spesialis lain ke forensik atau penyidik, Dok? Itu mekanismenya bagaimana, Dokter Gali? Iya, iya. Terima kasih. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan kewenangan ya, itu kan dokter umum kan punya kompetensi dan kewenangan. Yang itu Ya. ada juga irisan dengan forensik kan. Kalau misalkan Komjin itu kan itu juga irisan berkaitan dengan visum obstetrik itu kan irisan pada peraturan konsil kan gitu. Jadi melihat irisan itu sebenarnya itu kan upaya untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Jadi oleh karena itu irisan itu ditafsirkan itu adalah upaya mendekatkan pelayanan kedokteran itu kepada masyarakat. Itu mengapa ada irisan. Kemudian yang kedua, kalau kaidah secara etik itu ya, kaidah secara etik, apabila dokter umum itu merasa mampu, nomor satu, nomor dua itu memang
akses rujukannya itu jauh, memang bisa langsung dikerjakan dok kan gitu. Silakan langsung dikerjakan. Nah, ada kaidah etiknya di Kode Etik Kedokteran itu tahun 2012 itu kan apabila kemudian dokter itu tidak mampu di luar kemampuannya atau sepertinya kasusnya ini kok merasa kurang kompeten begitu, itu bisa dilakukan proses rujukan. Jadi kaidah rujukan itu dilakukan oleh dokternya kan begitu. Nah, nanti dokternya itu nanti akan menyampaikan langsung kepada penyidik. Jadi bukan menghalangi penyidikan itu enggak, tetapi dokter menyampaikan kepada penyidik bahwasanya berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan dia begitu. Dan penyidik itu biasanya confirm kan gitu. Kalau misalkan dokternya misalkan tidak berkenan karena ada faktor alasan yang diperkenankan oleh undang-undang, salah satunya kan kewenangan dan kompetensinya itu kan. Nah, itu penyidik biasanya akan melakukan koordinasi rujukan dengan Fasiandokum kan gitu. Nanti akhirnya jenazahnya yang dibawa ke Fasiandokum atau Yandokumnya, jadi dokter forensiknya kan gitu, dan timnya kemudian datang ke kabupaten tersebutnya. Tinggal teknis ada 2 pilihan itu saja. Jadi tidak harus jenazahnya dibawa kan gitu, enggak. Tapi dokternya itu bisa digeser begitu. Karena kita di forensik itu terbiasa misalkan kita otopsi kan gitu di Jombang begitu. Nah, di Jombang tidak ada dokter forensiknya, maka tim dari Surabaya yang geser ke Jombang atau tim dari Kediri yang geser dari Jombang kan gitu. Itu sistemnya seperti itu sistemnya. Jadi irisan kompetensi itu upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, itu disebut dengan irisan kompetensi sebenarnya. Siap, Dok. Saya melanjutkan pertanyaan Dr. Wahyu Handoko nih, Dok. Kapan perlu dirujuk ke dokter spesialis forensik ya? Tadi kan Dr. Gali menyampaikan misalnya ada sesuatu kondisi di mana harus dirujuk, misalnya tidak kompeten atau tidak mampu sehingga kita bisa melakukan rujukan. Nah, apakah kita misalnya sebagai dokter umum yang non forensik ya diperbolehkan cara undang-undang itu untuk menolak, Dok? Misalnya kalau salah satu hak dokter itu kan menolak untuk mengobati pasien kecuali ke kasus gawat daruratan. Nah, ini boleh nggak, Dok? Ada permintaan visum datang dari polisi, saya menolak aja lah, nggak mau ribet gitu, boleh nggak, Dok, misalnya, Dok? Selain ketidakmampuan atau kekurangan ke fasilitas itu hanya sekedar saya menolak, itu bisa nggak, Dokter? Bisa. Bisa ya, Dok, Jadi ya? itu bisa. Sama aja nanti misalkan kita kalau kemudian menjadi saksi ahli kan gitu. Misalkan kita diminta untuk menjadi saksi kan gitu. Tetapi ternyata kita itu mempunyai konflik kepentingan kan gitu dengan terdakwa begitu kan. Ada hubungan keluarga dan seterusnya. Itu kan bisa menolak untuk memberikan kesaksian atas dasar konflik kepentingan. Jadi secara prinsip yang penting itu alasan penolakannya itu disampaikan, dan penolakan kalau berkaitan dengan kompetensi itu adalah penolakan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan satu lagi, saya ke Dr. Nabil dari Dr. Rizky Fajrin. Assalamualaikum, Dokter, saya Dr. Rizky. Saya lanjutkan kali tadi. Untuk ada yang, silakan, Dok. Kan bagaimana kalau kita ngeles lah istilahnya zaman sekarang kan kita ngeles. Betul. Gimana, boleh nggak, Dok? Saya selalu mengatakan lihat-lihat. Kalau di satu kepulauan itu cuman ada dokter puskesmas satu doang, ngeles, bagaimana pelayanan di sana? Toh sudah dapat yang namanya pelajaran kedokteran forensik medico legal, jalani aja. Tapi kalau memang kasusnya itu membutuhkan contoh pemeriksaan patologi anatomi yang sangat komprehensif, toksikologi, di sana tidak ada laboratoriumnya, monggo konsultasikan untuk mendatangkan spesialis forensik atau kalau perlu dibawa jenazahnya misalnya. Jadi realistis aja, jangan nanti lepas. Ya kalau lepas di kiri kanan banyak rumah sakit forensik nggak masalah. Kalau di Surabaya ya udah rujuk aja nggak masalah. Tapi kalau di daerah, wah jangan sampai itu. Jadi kita harus pilih-pilih lah untuk berpikir untuk melepas. Ya, realistis ya, Dok, ya. Kasihan juga masyarakat. Baik, Dok. Betul. Baik, Dok, ini mungkin karena waktunya juga sudah mau habis, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari Dr. Rizky Fajrin. Assalamualaikum, Dokter, saya Dr. Rizky dari Aceh. Wah, ini dari Aceh nih, Dok, lumayan jauh peserta dolan. Mau tanya, apakah otopsi korban pembunuhan merupakan suatu syarat mutlak bahwa kasus pembunuhan itu terselesaikan dengan baik? Jadi
ada curiga suatu kasus pembunuhan harus diotopsi. Itu suatu syarat mutlak nggak, Dokter Nabil, Dokter Gali? Mungkin Dokter Nabil dulu. Ya, jadi gini, kalau misalnya, jadi gini, yang namanya otopsi itu kan upaya kita untuk mencari barang bukti bahwa barang bukti tadi itu menunjang terangnya di sebagai alat bukti di pengadilan. Permasalahannya gini, kalau misalnya ada pelaku menembak seseorang korban di depan kerumunan banyak saksinya, kebetulan ada polisi melihat, ya di situ hak penyidik. Ini mau diotopsi Nggak apa perlu ya? enggak lah? Nggak tahu kok pelakunya ada, kok ngapain lama-lama, capek deh. Ini kan yang dilakukan Hmm. otopsi itu pada saat kita tidak tahu siapa yang melaksanakan, pelakunya itu siapa. Kemudian apakah kalau diotopsi itu mesti ketemu sebab kematiannya? Ya, kalau kadang-kadang ada juga underlying disease itu ada, tapi semuanya kita laporkan begitu. Nah, disitulah yang namanya barang bukti ini nanti bisa dirubah menjadi visum sebagai alat bukti surat. Pertanyaannya gini, kenapa sih dok tidak dibawa ke pengadilan? Jenazah dibawa ke pengadilan pada bau semua nanti. Jadi kenapa jenazah itu, kemudian orang yang luka-luka itu, masa orang sakit dibawa ke pengadilan sebagai barang bukti? Ya, makanya dirubah menjadi visum et repertum atau dikatakan surat lembar itu Ya. dibuat sebagai ini loh hasil daripada barang bukti tadi berupa surat. Jadi ini mungkin yang belum dipahami sejawat-sejawat sekalian. Itu Ya, Dr. baik. Pandu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Cukup jelas. Dokter Gali mungkin ada tambahan? Iya, terima kasih. Jadi kalau visum itu kan alat bukti yang berupa surat begitu. Satu alat bukti kan. Nah, untuk hakim membuat keputusan itu kan dua alat bukti yang minimal dua alat bukti dan ditambah keyakinan hakim kan gitu. Jadi bila mana kepolisian itu sudah merasa alat buktinya itu sudah banyak, misalkan ada 3 atau 4 alat buktinya, barang bukti sudah mencukupi dan seterusnya, itu memang banyak kemungkinan penyidik itu tidak perlu harus ini dilakukan otopsi begitu kan gitu. Karena kan otopsi itu kan nanti itu kan satu alat bukti berupa surat. Jadi sebetulnya itu kita serahkan kepada keputusan penyidik kan. Jadi tidak harus kemudian kasusnya itu harus ada otopsi. Kalau kasusnya itu sudah terang, ya bukan gelap ya. Kalau sudah terang kasusnya, sudah jelas begitu, alat buktinya banyak dan meyakinkan itu, jadi banyak kejadian yang kemudian tidak perlu lagi dilakukan apa itu namanya otopsi kan. Contoh kasusnya nanti, misalkan di Kepulauan Madura itu kan ada beberapa insiden carok kan gitu. Carok itu kan di depan umum, halayak umum kan gitu. Nah itu kan tidak perlu lagi dilakukan otopsi kan begitu, karena sudah alat buktinya itu banyak kan begitu. Dan kemudian saksi-saksinya itu banyak begitu, sehingga kebanyakan kalau kasus-kasusnya itu meninggal di depan umum karena presiden dan seterusnya itu memang tidak dilakukan otopsi begitu. Ya, ya. Baik, Dok. Ini ilmu lagi buat saya, Dok, dan para para peserta dolan. Jadi hakim itu butuh minimal 2 alat bukti ya, Dok ya. Minimal 2 Iya, alat bukti, lebih banyak lebih bagus. Dan sehingga kalau misalnya alat buktinya cukup, tidak perlu dilakukan otopsi, terutama misalnya tadi saksinya banyak di depan umum. Dan itu semua adalah kewenangan penyidik untuk meminta apakah perlu otopsi atau tidak. Betul ya, Dok ya? iya, Baik, iya terima betul, kasih. betul deh. Iya, Nabil dan Dokter Gali ilmunya. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, saya persilakan mungkin Dokter Nabil dan Dokter Gali untuk menyampaikan mungkin apa ya kesimpulan. Mungkin satu kalimat, Dokter Nabil satu kalimat, Dokter Gali satu kalimat untuk pesan-pesan untuk kami, Dok, para peserta dolan dari PDFI Ya, ini, Dok. Silakan Dokter Nabil. ya. Terima kasih bahwa pada sahabat-sahabat sekalian yang telah hadir, kami PDFI Jatim sudah punya website. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal main ke website itu. Misalnya membutuhkan yang namanya pelatihan atau apa, bisa menghubungi tim kami. Kami akan selalu memberikan informasi. Kemudian buat sejawat-sejawat dokter, ini saya agak aneh, agak lucu ini. Ini kan zaman media sosial, hati-hati
saya tuh banyak melihat yang namanya para vlogger-vlogger itu mengomentari hasil dari film, kemudian dipikir sendiri, followernya banyak jutaan, tanyanya kepada dokter forensik, kita bingung menjawab. Bahkan kasus-kasus pembunuhan di luar negeri dipahami oleh seorang vlogger yang bukan seorang kedokteran forensik, bukan penyidik, bukan background kriminologi, cuman pakai logika. Dan yang lucu kita semua kok ya terbawa. Nah itu hati-hati jam sekarang itu. Saya rasa itu aja Influencer, buat Dok. pesan. Bisa menggiring opini ya, Dok ya. Belum tentu benar malahan Kali opini ya. Iya, iya. Terima kasih, Dokter Nabil. Ya, pesannya diterima. Dokter Kali ada pesan-pesan, Dok, untuk kami, Dok? Suaranya Dokter Kali masih mute ya, Dok? Oh ya. Jadi Ya. kita perlu membedakan antara pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum itu bisa dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kan gitu. Sama halnya kalau misalkan kita sebagai dokter umum memberikan pelayanan sebagai dokter itu kan tidak harus di tempat praktik kan, tetapi kan kita bisa memberikan pelayanan kedokteran itu kalau kita ada kegiatan bakti sosial, kemudian kalau ada tetangga sakit dan lain sebagainya. Jadi harus dibedakan bahwasanya pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum bisa dilakukan di seluruh vaskes. Tetapi pada pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggal, orang mati dan perlu otopsi dan seterusnya itu memang itu dilakukan di fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Berkaitan dengan apa? Karena di sana ada fasilitasnya untuk melakukan kegiatan misalkan otopsi forensik begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita saat ini menunggu semua, menunggu ketentuan atau regulasi dari pemerintah tentang penetapan fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Karena memang perintahnya peraturan kementerian seperti itu, perintahnya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Itu memang perlu penetapan fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Nah, sampai menunggu regulasi tentang fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, maka ketentuan yang lama artinya rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kedokteran lainnya yang sarana dan prasarana itu memenuhi persyaratan yang dimaksudkan oleh peraturan menteri, misalkan kalau misalkan mau melakukan otopsi forensik ya harus ada bed untuk otopsinya kan gitu, ada ruang pemulasaran jenazahnya. Selama memenuhi persyaratan itu, maka fasilitas itu bisa melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum atau sebagai fasiandokum. Karena memang regulasi penetapan fasiandokum sampai sekarang belum keluar sampai sekarang. Jadi demikian, Dok. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan segera keluar ya, Dok ya. Sejak tahun 2009 belum ada peraturan yang jelas kayaknya, Dok ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita, narasumber pada sore hari ini, bersedia menyempatkan waktunya, Dr. Nabil Baswan dari staf pengajar Fakultas Kedokteran Surabaya dan Dr. Galih Indradita Mulia Saputra, beliau merupakan Direktur Rumah Sakit Surya Dharma Husada, Jombang. Baik, terima kasih, Dok, atas ilmunya dan waktunya. Saya kembalikan ke host Dr. Ula. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu yang telah memandu acara ini. Sepertinya bahasannya tadi agak berat ya, Dok ya. Saya juga sampai mikir dan semoga regulasi-regulasi itu segera muncul. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PDFI dan perwakilannya yaitu Dr. Nabil Baswan. Matur nuwun dokter telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada Dr. Gali yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada sore hari ini dan diskusi. Dan tentunya terima kasih kepada penyimak setia Dolan ID mingguan dan jangan lewatkan untuk seri ID yang Dolan ID yang ke-48 pada 23 Oktober 2023 dengan materi rehabilitasi osteoartritis dari Perdosri dengan pembicara Dr. Nur Hozin SP KFR dan juga Dr. Dia Intaniasari spesialis KFR.
Dan tentunya akan moderator yang luar biasa yaitu Dr. Ihwan Muhammad MOHS Medcat Clean SPKFR. Oke, karena sudah waktunya saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para moderator dan juga pembicara. Terima kasih pada pendengar setia. Sampai ketemu di Dolan ID mingguan bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Dr. Pandu, Dr. Lula. Salam. Terima Terima kasih, kasih Dok. Dr. Pandu. Terima kasih Dr. Lula.